dengan Yusuf Mansur itu masalah investasi atau program investasi batu bara yang kemudian disebut sebagai Jabal Nur. Kelompoknya Jabal Nur itu mengambil gunung yang ada di Tanah Suci sana untuk menunjukkan nilai tambah bahwa proyek ini itu berorientasi pada akhirat, tidak hanya dengan dunia. Oleh karena itu disampaikan bahwa nanti Yusuf Mansur itu mengajak kami jamaah Masjidul Salam untuk kaya dunia dan kaya akhirat. Pada saat itu Yusuf Mansur mau membangun pesantren Darul Quran PPDA untuk melatih anak-anak muda menjadi tahfiz atau hafal Al-Quran. Dari hasil investasi nanti itu 50% kita sumbangkan sebagai sedekah kepada rumah tahfiz ini yang akan dibangun, dan 50% itu dibagi-bagi antara lain kepada investor, antara lain kepada administrator, dan antara lain kepada beberapa pihak tertentu, termasuk kepada pemiliknya yaitu PT Adi Perkasa yang direktur utamai oleh Adiansa dan di direktur marketing oleh Farid Muta. Jadi lengkap. Pada saat itu Yusuf Mansur adalah sebagai komisaris utama. Catat ini. Pada saat itu Yusuf Mansur sebagai komisaris utama PT Adi Partner Perkasa. Dan beliau menyalahi aturan berbisnis ketika seorang komisaris utama turun sebagai promotor menjajakan investasi, program investasi ke jamaah masjid. Nggak tahu masjid yang lain, tetapi yang jelas beliau datang ke Masjid Darussalam. Kebetulan saya adalah pendiri Masjid Darussalam dan pengurus Masjid Darussalam, pembina Masjid Darussalam. Jadi tahu persis kapan Yusuf Mansur datang, kapan kocok-kocoknya, kru-krunya itu datang dan sebagainya. Bagaimana Yusuf Mansur itu mempromosikan program dia investasi batu bara di Jabal Nur di Masjid Darussalam. Mulai di sekitar akhir April 2009 ada acara namanya Damai Indonesia Aku dari TV One yang merupakan program utamanya dari Yusuf Mansur juga. Yusuf Mansur datang dan ceramah. Biasa ceramah beliau itu mengkaji masalah sedekah. Seminggu sebelumnya beliau datang khusus pada subuh, beliau ceramah khusus ada kaitannya dengan proyek investasi, yaitu investasi. Beberapa minggu kemudian masih datang juga, atau ada pengajian atau di rumah Farid Muta beliau mencanangkan program investasi batu bara ini, dan semakin banyak jamaah Masjid Darussalam yang tertarik karena yang pertama ini hasilnya itu disedekahkan 50% untuk membangun Darul Quran, pondok pesantren Darul Quran. Yang kedua, jaminan proyek ini sangat menghasilkan. Kemudian yang ketiga, semua kebutuhan jamaah Darussalam, jamaah JPN itu akan dibiayai dalam hal pengajiannya, dibiayai dan diberi insentif tertentu, termasuk adanya pengambilan mobil secara mudah dan sebagainya. Itu semua disampaikan di dalam pengajian. Jadi dalam pengajian Jabal Nur ini, Majelis Jabal Nur ini disampaikan pertama
hasil dari investasi, yang kedua beberapa program-programnya, kemudian beberapa ada kemudahan-kemudahan untuk kelompok ini seperti biasanya di pada awal Mei sudah mulai banyak orang yang invest start modal sampai akhir 2009 masih ada beberapa orang yang ikut untuk gelombang-gelombang berikutnya. Pada awal 2010 program macet, jadi nggak sampai 1 tahun program macet. Ketika program macet awal-awalnya tuh jamaah ini masih berkoar untuk bisa melanjutkan bahkan mengembalikan modal investasi ini secara mencicil. Kemudian jamaah mencicil, tapi dalam jumlah yang sangat sedikit, di mana paling sebulan itu mencicil 500 juta untuk 205 peserta investor. Jadi masing-masing paling dapat ya 1 juta 2 juta. Hanya bertahan 1 tahun beliau kuat, kemudian macet sampai sekarang. Kalau dihitung-hitung total investasi itu ada 46 miliar, kemudian yang baru berhasil dikembalikan ke jamaah baik melalui pribadi maupun melalui proyek program cicilan itu sekitar 3 miliar. Jadi masih ada 40-an lebih miliar yang belum dikembalikan. Sisa inilah yang kami tunggu untuk uang 250. Jadi 250 jamaah itu tergolong menjadi 3. Yang pertama ada kelompok jamaah Darussalam itu sendiri. Yang kedua adalah program Halimat, yaitu para pembantu rumah tangga. Jadi bayangkan bahwa Pak yang ikut ini bukan orang-orang kaya, tetapi pembantu rumah tangga dan markot masjid, termasuk markot masjid Darussalam. Hanya sekarang nggak ikut markot masjid Darussalam. Yang ketiga adalah majelis amal. Majelis amal itu jadi ada sekelompok orang yang menempati majelis amal ikut sebagai majelis dengan total investasi sekitar 1,5 miliar. Kalau program Halimat karena mereka adalah 5 pembantu rumah tangga cuma 700 juta. Tapi dari ketiga-tiganya ini betul dan kurang lebih sekitar 46. Yang 3 yang kembali itu sekitar 40 miliar. Nah, dari skenario ini atau kronologi seperti ini artinya bahwa benar bahwa termasuk itu pernah presentasi bisnis batu bara di Masjid Darussalam. Saya adalah saksi kata kepala. Kalau Yusuf Mansur nggak mau mengaku ini, kami menantang beliau mubahalah. Dan kami sudah menyampaikan kepada beliau mubahalah. Kalau saya benar, saya hidup. Kalau dia mati, kalau dia yang benar, dia yang hidup, saya yang mati. Kenapa mubahalah ini adalah bertahkim kepada Allah, berhukum kepada Allah. Karena selama ini Yusuf Mansur itu melalui pengadilan bisa menang dengan duitnya, bisa bayar jaksa dan sebagainya, maka dengan Allah dia tidak bisa membayar. Yang kita ambil, yang kita inginkan adalah keadilan di dunia ini untuk para du'afa orang-orang kecil yang menabung lama, dan pengadilan nanti di akhirat, keadilan di akhirat. Nah, untuk itu kami dari tim task force, ini tim atau kelompok yang memperjuangkan pengembalian sisa dana investasi dari Yusuf Mansur yang sampai saat ini beliau berkelit seperti ular, seperti pokoknya licin lah, beliau seperti ular, susah ditangkap karena konon pelindungnya banyak. Nah, orang-orang kayak ini memang harus dikasih pelajaran. Ditantang pertama kali di Darussalam, ditantang untuk mubahalah, nggak datang. Kedua, beliau itu sesumbar bahwa kalau ingin menyelesaikan masalah, datang dong ke rumah. Didatangi ke rumah, kajir dia. Memang orangnya itu. Jadi
kami nanti akan menantang lagi atau mengajak lagi untuk membahalang. Karena inilah satu-satunya jalan. Intinya yang pertama, kembalikan dana sisa dana investasi kami sebanyak sekitar 40 miliar. Yang kedua, kami mengimbau kepada beliau untuk menjunjung tinggi hukum Allah. Yang ketiga, apabila statement-statement yang saya katakan tadi itu tidak dibenarkan oleh dia dan dia lebih membenarkan diri sendiri, kami tantang dia untuk berbahalang. Selama ini membuktikan beliau itu tidak punya nyali, tapi kami ingin membuktikan sampai sejauh mana keberanian orang yang namanya Jamal. Oke Pak, mungkin mubahalan yang tadi Bapak maksud itu seperti apa sih bentuknya nanti atau perjanjiannya saja? Nggak ada perjanjian, cuma datang face to face gitu. Kamu mau mubahalan, kamu percaya bahwa kamu tidak pernah datang ke Masjid Darussalam, kami yakini bahwa kamu itu datang ke Darussalam. Bersumpah, nanti atas nama Al-Quran, atas nama Allah. Kami bersedia untuk mendapatkan hukum Allah langsung dari ini. Berarti secara langsung Bapak, kalau misalnya dia tidak mengatur, Bapak rela mati? Ya, ya. Konsekuensi mubahalah begitu. Yang salah harus mendapat hukuman langsung. Mungkin uang tidak kembali. Mubahalah. Apa tadi saya maksud dengan adanya putusan pengadilan walaupun bukan kasus negara ya, Bapak sendiri melihatnya gimana? Sudah ada titik terang atau seperti apa? Selama ini dengan Yusuf Mansur tidak pernah ada titik yang saya jalani adalah proses mencari keadilan biar bangsa Indonesia, umat Islam itu melihat dan menilainya langsung. Bapak, mungkin yang batu-batu sendiri dan itu ada di mana tambang batu-batu itu Pak? Di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Membangun pesantren pun di Kalimantan Selatan. Pesantren Dabu di Ketambang. Dapu. Jadi baru mulai merintis, tidak mempunyai uang tetapi mempunyai tambang. Kemudian uang untuk menggali tambang juga nggak ada. Mintalah kepada kami untuk jamaah ini bersama-sama berinvestasi di sana untuk membiayai tambang ini. Di Ibu Lestari mungkin Pak ada tenggat waktunya masih sampai kapan pengembalian keluarga dan lama-lama kalau nggak sampai apakah bakal berjalan juga seperti kasus sebelumnya Pak? Gugatan sudah dilaksanakan perdata. Jadi kami akan menyerang Yusuf Mansur dari berbagai sisi. Yang pertama dari segi perdata. Perdata sudah 6 kali di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dengan kali sidang itu. Begini saya jelaskan Mbak, terkait dengan gugatan perdata memang kami tidak menggugat sekaligus ya. Kamera. Ya, tidak menggugat sekaligus karena kalau menggugat sekaligus gampang jam'an nanti. Kami menggugatnya secara bertahap. Sementara ini yang perkara perdatanya yang sudah berjalan itu adalah saya yang menggugat duluan. Nanti begitu ada putusan saya, nanti mungkin Pak Kolek akan menyusul lagi untuk menggugat. Begitu ada putusan Pak Kolek, nanti mungkin Pak Lugu yang akan mengajukan lagi. Jadi seterusnya. Ketika itu belum dipulangkan semua, para jamaah ini secara berkelompok akan mengajukan gugatan, tapi tidak dalam jumlah yang besar, mungkin 2-3 orang, terus sampai 250 orang itu. Oke, Pak berarti itu dilakukan untuk mencegah Yusuf Mansur bayar uang, karena selama ini ditengarai begitu. Tapi kalau dilakukan cuma sekali, gampang, paling 100 juta udah bisa membayar. Tapi kalau berulang-ulang, sekali 1 juta lebih ada 10 kali, kumpul-kumpul nanti. Bapak yang bikin Bapak bikin statement mencurigai bahwa ada main uang itu seperti apa Pak? Karena selalu mulus. Mencurigainya misalnya, sudah dapat buktinya Bapak mungkin? Saya nggak punya bukti, tapi persidangan yang sidang-sidang itu ditengarai itu kan berbagai bukti itu baru kecurigaan saja. Dugaan ya, praduganya begitu.